Pemirsa, ratusan warga di Kecamatan Ciampea, Bogor, Jawa Barat mengabaikan protokol kesehatan saat mengantri bantuan sosial tunai COVID-19. Mereka mendapatkan bantuan Rp300.000 per bulan. Ratusan warga dari berbagai desa mengantri di kantor pos Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan berdesak-desakan, warga mengantri untuk menerima bantuan sosial COVID-19. Bahkan beberapa warga nekat membawa balita dan tidak mengenakan masker. Mereka mengantri lebih dari 2 jam untuk mendapatkan bantuan sosial tunai sebesar Rp300.000. Dengan kondisi berdesakan seperti ini? Khawatir sih. Terus? Cuman mau gimana lagi? Ini rutin tiap bulan gini? Iya, tiap bulan. Tiap bulan rutin ya? Bantuan sosial tunai ini diberikan kepada warga terdampak COVID-19 yang diberikan setiap bulannya sejak Januari hingga April 2021. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 7 pasien COVID-19 dalam satu keluarga yang menjalani isolasi mandiri di perumahan Mas Naga, Bekasi yang terdampak banjir dievakuasi petugas BPBD Kota Bekasi. Dengan menggunakan perahu karet, ke-7 pasien itu dibawa ke posko pengungsian yang ada di pos RW setempat. Dengan menggunakan perahu karet, ke-7 pasien COVID-19 dalam satu keluarga yang sedang menjalani isolasi mandiri di perumahan Mas Naga, Bintara, Bekasi Barat dievakuasi petugas BPBD dan petugas medis Kota Bekasi Jumat siang. Petugas yang mengevakuasi pun tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan menggunakan alat pelindung diri. Tegus Alamsyah, Ketua RT setempat, mengatakan 7 orang dalam satu keluarga yang terpapar positif COVID-19 ini terpaksa dievakuasi ke kantor RW lantaran kondisi rumah mereka yang terendam banjir hingga 1 meter. Mereka ini satu keluarga suspek positif COVID-19 karena mereka mau isolasi mandiri awalnya dan keadaan di komplek juga banjir. Jadi kita telepon BPBD untuk evakuasi ke kantor RW. Banjir merendam perumahan Mas Naga Bintara, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi hingga ketinggian mencapai 1 meter lebih. Banjir diakibatkan tingginya curah hujan dan perumahan yang berada di dataran rendah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas menggelar swab antigen di pengungsian korban banjir di Cipinang Melayu, Jakarta. Hal ini dilakukan guna mencegah adanya klaster baru di area pengungsian. Satu persatu warga yang menjadi korban banjir Cipinang Melayu, Jakarta menjalani swab antigen di posko pengungsian Aula Gedung Universitas Borobudur. Swab antigen kepada 60 korban banjir untuk mencegah adanya klaster baru COVID-19 di pengungsian. Semua dilakukan swab antigen karena nanti mereka akan jadi satu tempat sehingga kita khawatirkan ada penularan-penularan. Ketika kita sudah dapat identifikasi ada yang positif, maka kita akan pisahkan ya secara lebih awal. Selain itu, petugas juga melakukan penyemprotan cairan disinfektan di area posko pengungsian. Ada 6 posko terpisah agar tidak terjadi kerumunan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dan sementara itu, pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau penerapan uji tes Genos. Dan dalam inspeksinya, Menhub juga meninjau program padat karya di Stasiun Bandung. Menteri Perhubungan meninjau penerapan uji tes Genos C19 di gerbang utama Stasiun Bandung, Jawa Barat. Berbeda dengan di Jakarta, 4 unit Genos di Stasiun Bandung dibatasi dengan bilik-bilik sehingga dapat menjaga jarak antara calon penumpang. Rencananya Kementerian Perhubungan akan memasang Genos di 5 kota lainnya, yakni Semarang, Cirebon, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Harga yang terjangkau yakni Rp20.000 sekali tes membuat Genos menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan surat bebas COVID-19 selain antigen dan PCR sebelum naik transportasi umum. Kita memang inginkan bahwa 44 stasiun ini bisa dilengkapi bintang Genos itu kurang dari 1 bulan. Kalau saya lihat tadi ya.
Menhub juga meninjau program padat karya di area stasiun Bandung sesuai dengan percepatan pengentasan kemiskinan dalam upaya penekanan ekonomi di tengah pandemi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pemirsa, setelah tertunda karena pandemi, akhirnya Kemenpora mengantongi izin penyelenggaraan Piala Menpora. Kami akan kembali sejenak, tetaplah di iNews Malam.